Ya, kita buka Matius pasal yang ke-5. Kita akan baca sama-sama dari ayat yang pertama sampai yang selesai, tapi yang kita bahas pada ayat yang ketiga nanti. Oke, sudah dapat Matius pasal yang ke-5, katakan amin. Amin. Ya. Matius pasal yang ke-5 Matius pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Ya, mari saya menjemput kita bangkit berdiri. Matius pasal yang ke-5 ayat yang pertama sampai yang terakhir. Oke. Khotbah di bukit, ucapan berbahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Silakan baca ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena kebenaran. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Iya, oke, silakan duduk. Terima kasih. Kita akan melihat ayat yang ketiga sebagai ucapan berbahagia pertama yang diajarkan Tuhan Yesus. Nanti secara detailnya kita akan bahas di ibadah-ibadah persekutuan. Lihat di situ. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kata miskin di situ di dalam bahasa Gerikanya disebut tokos, tapi di dalam bahasa Inggrisnya disebut poor in the spirit. Jadi jangan kita membaca ayat ini lalu kita terjemahkan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin. Ingat baik, saya mau kasih kita satu poin. Diingat, kemanapun kita pergi kita bawa poinnya, bahwa keadaan jasmani seseorang tidak menentukan keadaan rohaninya. Paham ya? Coba diulang lagi. Iya, diingat tuh. Keadaan jasmani seseorang tidak menentukan keadaan rohaninya. Jadi kalau dia miskin, kita nggak bisa bilang kepada dia, lu miskin, pasti lu nggak rohani. Miskin yang dimaksud pada ayat ini adalah poor in the spirit, emptiness. Dia butuh Allah, dia perlu bergantung kepada Allah, bukan secara harta. Kalau Tuhan ngomong berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, miskin yang mana? Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat, bukan salah, tapi kurang tepat. Di sini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, tidak pernah rasis. Oh, kalau kamu miskin masuk surga. Kalau kaya tidak masuk surga. Tuhan tidak rasis. Tuhan mengasihi semua orang dengan berbagai latar belakang dan kondisinya. Perhatikan baik. Sekali lagi, timeline kita adalah
kondisi jasmani seseorang tidak menentukan kondisi rohaninya. Iya, jangan karena kita lihat rumahnya sederhana, rumah sederhana, orang tuanya kerja petani, lalu kita mulai menjudge seseorang, memberi nilai kepada orang itu. Dia pasti nggak cinta Tuhan, dia pasti tidak rohani. Nanti kita bahas tentang orang kaya itu, lihat di situ. Orang miskin belum tentu masuk surga karena kemiskinannya. Orang kaya juga belum tentu masuk surga karena kekayaannya. Iya. Tapi orang miskin masuk ayat ini bukan miskin secara jasmani, dia nggak punya apa-apa, tapi secara spirit dia bergantung kepada Tuhan. Nah, itu perhatikan di sini. Dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Jadi berbahagia. Kata poor in the spirit. Orang yang seringkali merasa bahwa dia nggak butuh Tuhan, itu orang yang paling berbahaya sekali, danger sekali. Perhatikan, orang yang merasa bahwa dia adalah orang yang paling tidak butuh Tuhan, itu orang yang paling bahaya. Karena itu kita harus pertama memahami bahwa keberbahagiaan seseorang dimulai ketika seseorang haus untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Berbahagia artinya bahwa berbahagia itu dimulai, diawali dari sikap hati, dari cara pandang seseorang akan kehidupan ini. Bahwa berbahagianya dia itu kalau dia hidup, dia punya kehausan, thirsty of God, hunger of God, untuk memiliki persekutuan dengan Allah. Itu yang disebut berbahagia. Tuhan tidak suruh kita, nanti kalau kamu sudah kaya dulu baru kamu di situ punya kerajaan surga. Enggak seperti itu. Tapi keberbahagiaan seseorang dimulai ketika seseorang haus untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Itu maksud ayat ini, pure in the spirit. Artinya bagaimanapun keadaan seseorang selama hubungannya dengan Tuhan belum dipulihkan, ia hidup dalam kemiskinan dan kekeringan. Katakan amin. Tuhan Yesus mengajarkan ucapan berbahagia khotbah di bukit ini untuk mendidik murid-murid sebelum mereka melayani. Murid-murid itu harus punya perspektif kerajaan Allah. Mereka harus dikuduskan, sanctification and purification before they serve with Jesus Christ. Karena Yesus cuma melayani selama 3,5 tahun, tidak banyak waktu. Tapi murid-murid melayani selama seumur hidup mereka. Karena itu mereka harus punya konsep yang benar before they follow Christ. Ada penyucian diri. Ayat ini dimulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, poor in the spirit, ptokos. Dengan kata lain, orang ini harus memiliki kebergantungan kepada Allah. Every all of us as the creators of God must live depend to God. Semua kita ciptaan Allah harus hidup bergantung kepada Allah. Tidak ada yang lain supaya sejajar ayat ini. Hosea pasal 4 ayat 6. Coba Risna berdiri dan baca bagi kita. Hosea pasal 4 ayat 6. Hosea, ya. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkau yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi umatku. Ya, lihat di situ. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Ya, lihat. My people is perished because they have knowledge of God. Lihat itu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu, kita memperhatikan sekali bahwa di sini dikatakan bahwa keberbahagiaan seseorang tidak diukur oleh kekayaan yang temporal sifatnya, tetapi kekayaan Tuhan tidak temporal. Coba Roslin berdiri. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 baca.
Dengan cepat, Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah Ya. Allah, percayalah juga kepadaku. Iya, Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan Iya. tempat bagimu. Ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Iya. Inilah kekayaan yang dimaksud. Kekayaan inilah yang dikatakan sebagai kekayaan yang melampaui segala kekayaan. Saya mau katakan percuma kita berjuang di dunia ini. Saya mau katakan yang penting Alkitab berkata ada makan, ada pakaian, cukup. Kau banting tulang, iya kan? Tulang bisa dibanting-banting, hebat sekali ya. Banting tulang, kerja banting tulang, tulang dibanting-banting. Kerja sampai capek, sakit, menderita sendiri untuk kumpulin uang. Iya, tapi mati tidak bawa apa-apa. Kan betapa gobloknya kita. Kerja, dapat uang, boleh uang itu jadi berkat buat diri, buat orang lain, buat diri sendiri, buat keluarga kita, jadi berkat. Lalu nikmati hidupmu. Iya, ada orang yang cari uang, cari kepeng, cari pis. Orang Bali bilang cari jina. Ya, makanya kita nyanyi lagu. Iya, berjina, berjina, aku berjina terus. Bukan bersinah ya, berjina. Ya, jina itu uang, orang Bali bilang. Ya kan? Kerja, cari uang, lalu setelah itu bisa uang itu jadi berkat. Apa yang Tuhan mau lewat uang berkat buat hidupmu, buat keluarga, buat orang tua, buat orang lain. Nah, lalu nikmati. Ada orang yang jadi cari uang dia keras, tapi untuk dia mau beli makanan enak buat diri sendiri, aduh, enggak bisa. Mau beli pakaian bagus saja buat dirinya sendiri, sampai untuk diri sendiri dia nggak mau. Tapi uang dikumpulin, mati kau bawa apa? Hah? Yang perlu dalam hidup ini adalah kita depend to God. Tuhan dah larang kita untuk kaya. Karena itu kekayaan bukan ukuran seseorang itu berkenan kepada Tuhan. Lihat Amsal berkata orang di luar sana yang tidak takut Tuhan, tapi dia bangun pagi dia bekerja. Kita orang Indonesia Timur di Ambon sana dorang buka toko tuh jam 8, jam 9, setengah 9 pagi. Oh, bangun tidur tuh. Sementara orang yang buka tuh jam 6 pagi, setengah 7 dorang sudah buka toko. Mana yang laris duluan? Iyalah. Kalau dia nggak takut Tuhan, lihat tuh orang-orang yang nggak takut Tuhan. Mereka kalau rajin giat bekerja pasti suki, pasti berjinah. Iya, lihat di situ. Karena itu di sini yang dimaksud adalah bahwa kelimpahan ditentukan oleh kekayaan kekal yang dimiliki oleh seseorang. Bapak Ibu, yang pertama, kelimpahan itu dimulai ketika seseorang haus untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah. Amin kan? Dia punya kerinduan untuk hidup dengan Allah, itu kekayaan. Tuhan sudah janji, Tuhan sudah bilang, dia pergi menyediakan tempat bagi kita. Itulah kekayaan kita di sana, rumah Bapa. Ada lagu itu bilang, di rumah Bapa yang kekal. Saya sudah lupa lagunya. Oh, itu bagus sekali. Di rumah Bapa yang kekal, kita pergi ke sana. Bapak Ibu bangun rumah bagus-bagus, ada bawa rumah kan? Ada bawa rumah, masuk kuburan. Betapa besarnya kuburan itu kalau orang mati bawa rumah, bawa segala harta, mobil, bawa segala macam sesuatu. Saya mau kasih tahu, ketika kita putus nafas, hidup gaskin, pakaian kita akan jadi milik orang lain, entah itu iparkah, sepupukah, anakkah, adikah, dibagi-bagi. Saya sudah menyaksikan dengan mata kepala ini. Mama saya punya barang-barang semua tuh. Belum mama saya masuk peti. Belum mama saya masuk peti mati. Belum mama saya masuk liang kubur, masih di peti, masih begini. Saudaranya yang satu datang, kakak, dipanggil saya kakak karena saya kakek yang tua. Kakak, saya punya nama adat itu Nala biasanya dipanggil. Ngomong nenek satu, Nala. Saya mama bungsu, nenek tua. Ini mama ini nanti pulang bawa ini kopinya mama karena mama sudah janji.
Ya kalau dia sudah bilang begitu, terus dalam hati saya geli juga, saya tertawa juga. Oh iya, nanti saya habis ibadah dulu mama, nanti baru bawa. Dalam hati saya kasih tahu ke adik-adik saya yang lain, kalau mama saya masih hidup pasti dia bilang dah. Iya kan? Karena dia bilang mama sudah janji, sebentar mama sudah mati, dia tidak bisa jawab. Iya, saya mau bilang ke mama saya, mama itu ada dia minta mama punya oke, boleh kan? Tapi mama saya gini saja. Bukan mama saya buka mata. Tidak boleh. Lihat di situ. Hartanya pindah. Open. Barang-barang pindah. Semua pindah. Ya, mesinnya jahitnya satu dibawa sama adik perempuan saya nomor 4 ke Papua. Mau apa? Ayo. Ini biasa Oma meninggal ini anak-anaknya Bung James, Desi, bawa barang ini ke sana. Tidak ikut masuk dalam lubang tanah 2x3 itu. Makanya yang penting ada hidup. Kita jadi berkenan kepada Allah. Kelimpahan itu tidak diukur oleh kekayaan dunia, Bapak Ibu. Tapi yang pertama, kelimpahan dimulai ketika seseorang haus akan Allah. Bagaimanapun, selama hubungannya dengan Tuhan belum dipulihkan, ia hidup dalam kemiskinan. Sekalipun dia kaya, even though he rich, sekalipun dia kaya banyak uang, tapi kalau dia tidak memulai hubungannya dengan Allah, dia haus akan Allah. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Dia belum kaya di hadapan Allah. Dia belum punya kekayaan yang kekal. Kita harus punya kekayaan rohani. Tuhan berkata kita harus punya kekayaan rohani. Apa artinya kekayaan dunia ini? Tuhan bilang, hei, arti apanya semua yang kau punya jika malam hari ini nyawamu diambil daripadamu. Guna apa yang kau menampung di bumi ini? Harta. Tampunglah harta. Carilah harta di surga. Kalau di bumi dimakan oleh kengatan kan? Karat. Iya. Pakaian coba berapa lama sudah lo pakai? 2-3 bulan pasti jahitannya pasti longgar. Dia pasti sobek, baru tahu besar pasti buang. Tidak ada yang kekal dengan dunia ini, Bapak Ibu. Yang kekal cuman Tuhan. Karena itu carilah harta di surga. Ingat baik. Oleh sebab itu kita harus paham bahwa yang penting adalah hubungan yang dipulihkan dengan Allah. Inilah adalah pemulihan berawal ketika seseorang merasa miskin. Poor in the spirit. Dia merasa miskin secara rohani. Dia harus bergantung kepada Allah. Dia cari Allah. Ke gunung tinggi ku naik mencari damai, tapi tak dapat, tidak ketemu. Ke lembah jurang ku turun mencari damai, tidak ketemu. Namun akhirnya damai tidak ku dapati juga, kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Hanya dalam Yesus. Amin. Itu. Jadi jangan gengsi. Kadang-kadang orang malu, orang gengsi. Saya di kampung sederhana. Jangan berpikir seperti begitu. Ukuran jasmani seseorang tidak menentukan ukuran rohaninya. Kita malu sama teman di sekolah. Oh, saya tinggal di panti. Jangan. Banggalah karena you punya Tuhan, you punya Allah dalam hidup ini. Pintar, berani, rajin, percaya diri. Amin. Iya, bangga. Saya berbeda. Saya anak Tuhan. Jangan bilang, iya. Akhirnya minder di sekolah. Kalau minder sekolah, akhirnya nyanyi lagu. Andai aku jadi orang kaya. Iya. Jangan minder dalam hidup, dalam bergaul. Amin. Kita berbangga karena kita dikenal oleh Allah. Mengenal dan dikenal oleh Allah. Itu hebat. Tuhan mau supaya kita menyadari kebutuhan akan Tuhan. Kalau sampai kita belum memiliki kesadaran membutuhkan Tuhan, berarti kita belum memiliki pengalaman, belum memiliki kebergantungan kepada Allah, belum memiliki pemulihan dengan Tuhan. Karena itu konteksnya adalah kita takut Tuhan, bukan takut kelaparan, kemiskinan dan perkara dunia lainnya.
Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, because poor in the spirit because they have the kingdom of God. Artinya begini, bahwa kita tidak takut untuk lapar. Orang lapar itu karena dia nggak makan, dia nggak bekerja. Alkitab sudah bilang, orang yang malas tidak usah dikasih makan. Jadi yang bikin orang lapar itu karena apa? Dia malas. Jadi bilang, Pak, tapi di rumah tidak ada beras. Hei, lihat di kiri kanan. Saya itu di rumah tidak ada sayur, tapi daun gedi ada. Dulu nanam singkong, nggak ada nasi, singkong cabut di belakang rumah di fondasi itu. Singkong besar-besar, cabut, goreng, makan. Nggak ada nasi kemarin. Istri sakit, rebus pisang, makan. Bikin saremi satu pakai telur, ambil daun-daun di belakang, lihat yang bisa dimakan. Asal jangan daun telinga saja. Iya. Amin. Iya, yang penting kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Jadi konteksnya ayat ini adalah bukan karena kita takut lapar, kita takut miskin dan perkara dunia lain, tapi kita takut kalau kita tidak punya hubungan dengan Tuhan. Harus begitu punya pahamnya, bahwa yang pertama, keberbahagiaan seseorang dimulai ketika seorang haus untuk hidup dalam bersekutu dengan Tuhan. Itulah sebabnya Paulus berkata, yang kuinginkan dalam hidup ini adalah mengejar Dia, mengejar Allah. Itu ada film yang berjudul Kejar Ladaku Kau Kutangkap. Wah, harus begitu. Kita mengejar Tuhan dan ditangkap oleh Tuhan. Karena itu seseorang tidak boleh merasa sudah dalam hidup ada kelimpahan kalau hanya beragama Kristen. Punya mobil, punya rumah, lalu merasa sudah ini sudah limpah. Itu masih kismi di hadapan Allah, miskin di hadapan Allah. Amin. Orang yang berkelimpahan di hadapan Allah adalah dia mengenal Allah dan dikenal oleh Allah, memiliki kebergantungan dependen to God. Manusia hidup ini nggak bisa lepas dari Tuhan. Amin. Tuhan sudah bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Makanya jangan bangga dengan diri sendiri. Wah, saya bisa, saya mampu, saya punya kenalan, saya punya koneksi, saya punya anak, saya punya ini. Bapak jenderal, mau jenderal ke? Saya punya keluarga begini. Tidak boleh. Semua itu yang penting Tuhan. Tuhanlah bagianku. Itu cukup bagiku. Katakan amin. Nah, itu baru. Yang berikut kita melihat keberbahagiaan ditentukan oleh persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Setelah kita memiliki hubungan yang dipulihkan, maka langkah berikut adalah membangun hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan, seorang harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Dia. Ilu Filipi 2 ayat 5-7. Berdiri dan baca dengan suara yang keras. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya, sudah ya. Itu Filipi 2 ayat 5-7 ya. Oke. Ya. Filipi 2 ayat 5-7 enggak apa-apa, sudah. Oke, lihat di situ. Seseorang kalau mau berbahagia dalam ayat ini, poor in the spirit, yang pertama dia harus memiliki persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Amin. Iya. Artinya dia harus memiliki pikiran seperasaan, sama, setujuan, sejalan, sederak. Tuhan memanggil kita menjadi serupa, segambar dengan Dia. Coba bayangkan, saya datang tiba-tiba saya mau ajak, sudah pacaran sama Ibu Ayu misalnya. Lalu kita mau menikah. Ya, Ibu Ayu mau menikah di Amerika. Saya mau menikah di sini. Kita harus satu persepsi. Dia mau menikah. Saya mau menikah di Ambon, dia mau menikah di Blimbing Sari. Kacau Pak. Kacau, sepikiran, seperasaan, sederap, selangkah, sewarna. Coba bayangkan, satu mau ke sini, satu mau ke sini. Berarti kita harus sewarna dengan Tuhan, seperasaan dengan Dia. Itu baru memiliki. Iya. Ada yang datang, Ruslin, saya mau ajak kamu menikah.
Misalnya, iya kan? Turisnya ajak menikah. Sementara Rasul mau sekolah, sudah saya masih mau sekolah ini, masih mau sekolah. Yang satu bilang saya mau nikah. Jadi apa enggak? Tidak lah. Kan begitu, ya kan? Masih mau sekolah. Satu mau menikah, satu mau sekolah. Harus persamakan persepsi. Iya, sama dengan anak SMP itu baca di berita. Baru umur 14 tahun sudah menikah, mendaftarkan di KUA, kantor urusan agama. Karena sudah sepakat di Makassar kemarin. Akhirnya satu umur 13, satu umur 14. Iya, akhirnya mereka menikah. Mereka menangis sekarang juga. Iya. Asli anak SMP. Karena itu perhatikan dengan baik. Orang harus seperasaan dengan Allah. Seperasaan dengan Allah. Kita dipanggil untuk jadi murid. Berarti dalam proses menjadi murid, mengikut Yesus, pikiran kita harus mengalami metanoia, perubahan. Lalu kita sewarna, sepikiran dengan Tuhan Yesus. Semua kita di sini satu pikiran. Ada orang datang, wah, ngomong panti kita lalu. Mereka ngomong ke Roslin A. Wih Roslin, coba adu domba. Oh gini pantimu gini. Wah bosmu korupsi. Wah pimpinan korupsi. Misalnya mereka ngomong ke Tibor lagi. Wah gini. Tapi akhirnya Tibor jawab, tidak seperti itu, kamu salah. Nah, kamu juga jawab, ya, tidak seperti itu, kamu salah. Dicoba lagi ke Risna. Wah Risna gini. Risna jawab, tidak, kamu salah. Tidak seperti itu. Ditanya ke siapa? Ilu lagi. Ditanya ke Heri, semua. Akhirnya orang kaget, oh iya ya. Semua jawabnya sama. Ya kalau ini jawabnya A, ini jawabnya B, ini jawabnya C, akhirnya jadi ABC. Jadi ABC akhirnya diminum sirup ABC. Iya. Contoh saja. Nah, lihat di situ, lihat. Karena keberbahagiaan seseorang harus adalah orang itu memiliki persekutuan dengan Allah, sepikiran, serap. Kalau kita sepikiran dengan Allah, berarti dengan mudah kita memahami pikiran Allah. Seperasaan, memahami pikiran. Oh iya. Kalau saya pacaran sama mama tuh saya mau kawin. Pacaran kan untuk kawin, bukan pacaran untuk main-main. Pacaran putus. Bukan seperti itu, seperti ada lagu putus nyambung, bukan seperti itu. Saya bilang kita sudah pacaran berapa tahun? 3 tahun. 2003 sampai 2005 menikah. Terus saya bilang kita mau menikah. Nah, kita pacaran saja. Waduh. Akhirnya saya bilang, oke, kalau begitu ya. Selamat tinggal kasih. Iya. Ku pergi cari yang lain. Nah, itu kan. Tapi dia bilang, oke, saya mau. Nah, kalau mau kita menikah. Kalau tidak mau ya sudah, aku cari lain sana. Iya kan? Berarti harus seperasaan. Yesus itu mau menikah dengan kita. Amin. Yesus menikah dengan gereja ini kita. Ya kalau bagaimana Anda masih bopeng-bopeng? Siap, mau menikah pengantin, mau menikah kacau balau rambut, enggak pakai baju pengantin, enggak pakai makeup yang bagus. Ya makeup rohani gitu loh. Amin. Makeup rohani kita, diri kita, kesucian diri kita, pikiran kita, perasaan perlu diasah, perlu digarap oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Supaya kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Lalu Tuhan menikah dengan gerejanya adalah saudara dan saya. Nah itu. Yang ketiga. Cepat. Keberbahagiaan tidak ditentukan oleh jumlah materi, tetapi oleh sukacita dari Tuhan yang dinikmati. Kelimpahan keberbahagiaan kita tidaklah ditentukan oleh jumlah materi, tetapi sukacita dari Tuhan yang kita nikmati. You pikir orang kaya itu kaya, lalu senang-senang duduk ongkang-ongkang kaki. Dia juga kerja, karena dia berpikir, iya besok saya bayar kredit di bank itu berapa. Iya. Dia pikir sudah kaya lah, dia tidak kerja. Dia kerja bantu itu, maka dia berpikir. Dia juga minjam uang di bank untuk usaha, lalu dia pikir untuk menyelesaikan cicilan kredit usaha. Lihat di situ. Keberbahagiaan tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi sukacita itu. Iya kan?
Iya, jangan punya segala sesuatu tapi nggak ada damai. Punya segala sesuatu tapi sakit penyakit, nggak ada sukacita. Kaya sekali melimpah, tapi jalannya begini kalau ketemu orang. Waduh, iya kan? Betul dah. Saudara mau kaya, menikmati kekayaan itu bukan dari apa yang kita miliki, tapi ada sukacita di hati. Amin. Ada damai di hati. Kaya, tapi pikirannya begini semua. Mengong. Orang kamu bilang stegi, gila. Ada orang gila mau keluar dari rumah sakit, dites. Yang pertama, oh Bapak sudah mau pulang hari ini. Kita mau tes dulu, Bapak nama siapa? Oh iya, saya nama ini. Nama Ahmad. Jangan main HP dalam ibadah. Main Ahmad. Nama, lahir, tinggal di sini. Oh iya, ini saya lagi jemput di depan. Oh iya, Bapak boleh pulang. Yang kedua, sama. Tinggal di mana alamat Bapak? Oh iya, saya alamat di sini. Saya dulu gila tapi saya sudah sembuh ini Bapak. Boleh pulang. Yang ketiga, Bapak, kita mau tes Bapak. Oh iya, saya mau dites, saya mau nyanyi saja Pak. Oh iya, silakan nyanyi. Dia ambil gitar, dia kerjain. Aku masih seperti yang dulu. Dokternya panggil, perawat, masukin sel. Nah. Iya kan, amin. Jadi yang perlu dalam hidup ini adalah sukacita yang kita nikmati, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kelimpahan, keberbahagiaan tidak ditentukan oleh jumlah materi, tapi sukacita dari Tuhan yang kita nikmati. Amin. Iya. Kan ada terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Amin. Surga, terima sukacita surga itu kekuatan bagi jiwa. Amin. Hati yang gembira adalah semangat yang patah mengeringkan tulang. Lagi-lagi tulang. Tadi di pertama sudah banting tulang. Iya, sekarang tulang lagi. Bukan tulangnya orang Batak ya. Lihat di situ. Yang ketiga, keberbahagiaan, kelimpahan tidak ditentukan dari jumlah materi. Kalau punya uang banyak, punya mobil, nanti pasti saya bahagia kalau punya mobil. Siapa bilang? Saya punya rumah bagus, saya punya istri cantik, pasti saya bahagia. Siapa bilang? Itu baru kemarin baca di lain itu di Madura itu ada Ustaz siapa, Ustaz Sukian. Itu lihat dia punya istri itu 14 apa 10 atau 12. Semuanya kawin umur 13 14 tahun. Ditanya sama dia, kawin umur berapa? Saya umur 14 tahun. Bahagia? Saya bahagia. Ih. Suaminya umur 70, dia 14. Mama. Iya, iya kan? Kawin sama nogo. Kakek, nenek kan? Iya, lihat. Sudah tua. Suami sudah tua. Nah. Tapi karena money. Ya, money. Yang penting uang bergaya. Ya, yang penting di jalan kita gendong kakek, nenek, ya anak umur kawin umur 14, kawin 5 tahun sudah berapa? 19 tahun. Tapi jalan sama suaminya umur 70. Wow, keren. Lihat di situ. Keberbahagiaan tidak ditentukan oleh materi. Kalau saya punya uang banyak pasti saya bahagia. Siapa jamin? Saya punya mobil banyak saya bahagia. Siapa jamin? Saya punya ini pasti saya bahagia. Siapa jamin? Yang bisa buat bahagia cuma Tuhan. Sukacita yang kita nikmati dari Tuhan. Ada banyak orang gak sukacita, makanya kita nyanyi lagu tadi. Gunung tinggi ku naik cari damai, tidak ketemu. Iya kan? Dia mau jalan-jalan ke siar ke Eropa, makan makanan enak. Lihat orang kaya sekarang, banyak kaya, tapi tidak menikmati rumahnya ditinggalkan begitu saja keluar jalan-jalan ke Eropa begitu sana sini. Dia punya rumah kaya, tapi dinikmati oleh pembantu. Makanan semua penuh di kulkas. Tiap hari pembantu pesta. Oh hari ini makan omelet. Dia bikin.
bosnya pergi pesiar, ya, saya mau coba tempat tidur spring bednya bos. AC-nya dinyalakan, cus, dia tidur. Wah, hari ini gue jadi incus alias princess. Ya gitu kan? Iya, dia nikmati. Kekayaan bukan dari materi atau uang banyak dan lain sebagainya, tapi kita ada damai, ada sukacita. Daniel sama murid temannya lain makan sayur di Babel kan, masih ingat cerita Daniel? Mereka cuma makan sayur, gemuk-gemuk nggak? Sehat. Iya. Makanya tuh rajin-rajin makan kelor supaya kita sehat dan kuat. Yang pertama tubuh sehat dan kuat jasmani. Yang kedua anti santet. Iya, katanya, tapi tidak benar itu. Amin. Iya, nanti ada tembakan dari alam roh kena tus mental. Kenapa ditanya? Kenapa kok bisa ya? Kelor. Haleluya. Ya itu bercanda saja ya. Intermezzo. Oke. Yang berikut keempat. Lihat. Yang keempat. Lihat di sini. Oh masih ada. Tuhan Yesus berkata bahwa sukacita yang diberikan kepada orang percaya tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Yohanes 14 ayat 27 dengan cepat. Tolong dibuka. Karena kita akan memasuki poin terakhir. Karena saya lihat muka-mukanya sudah tegang, ada mengantuk sedikit, jadi kita mempercepat. Ya, amin. Sekiranya ayat 27, bro. Iya. Tapi sejahtera itu tinggalkan bagimu, dan sejahtera itu kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Lihat di situ. Iya, jadi Tuhan Yesus berkata bahwa sukacita yang diberikan kepada orang percaya. Apa itu orang percaya? Orang percaya itu artinya memberi diri kepada Allah, membawa diri kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bahwa tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan oleh dunia semu. Orang pergi ke bar, kafe, nightclub, dia minum bir, dia mabuk, dia goyang-goyang, iya kan? Ada lagu. Ding 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 ding. Ya dia pulang sampai di rumah dia capek lagi, amin tidur. Amin. Benar nggak saya tanya, lihat. Benar, semu. Damai sejahtera yang diberikan Allah itu tidak semu. Jangan gentar dan gelisah hatimu. Iya, orang pergi ke mana? Ke tempat-tempat yang enak supaya senang. Aduh, padahal pulang sama saja. Iya, aku masih seperti yang dulu. Stres, pikiran kacau, ya. Iya kan? Di belakangnya Om Erik situ ada di Delot Brawa. Itu kalau saudara ke Delot Brawa, itu patung lumba-lumba, masuk kanan. Ada gang masuk pohon-pohon waru itu ke kanan terus. Wah, itu ada deretan dugem, dunia gemerlap. Nanti saudara sampai di sana, saudara akan menemukan wewe gombel banyak di situ. Mereka mengajak, mari mas, lagunya itu gitu kan, bukannya aku tak takut mati. Yang satu di sebelah sana lagi ku hamil duluan sudah 3 bulan. Waduh, kan lagunya gitu kan. Iya, pilih yang mana? Iya kan, janda atau perawan. Nah kan ada lagunya gitu loh. Iya kan. Akhirnya pergi ke situ, dia senang sekali hatinya. Wah, enak ya, senang ya. Iya, ada cewek datang, halo mas. Iya, oh iya mau minum bir ya. Iya, dibuka bir, disiram, dipijit-pijit. Waduh, enaknya. Setelah sampai di rumah, iya pas buka pintu gini istri teriak, dari mana ini? Iya, wah gini kamu dia. Oh kamu laki nggak tahu diri ya. Pak piring terbang, ya kan. Pembantunya ikut diam. Akhirnya pembantu juga kena marah. Kamu nih. Wah, akhirnya pembantu karena nggak tahan, nggak ada dimarahi. Anjing piaraan dimarahi. Iya, wow. Dia pergi kan. Nah perhatikan. Semua yang dicari itu fana. Amin. Semu sebentar saja. Tapi yang damai sejahtera yang daripada Tuhan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Kalau ku cari damai, ada kan lagu kan? Hanya ku dapat dalam Yesus. Tidak ada damai di tempat lain. Omong kosong semua. Kalau kamu di sini pasti kamu bahagia. Siapa bilang? Kan Tuhan sudah bilang, damai sejahtera tidak diberikan oleh dunia. Ya,
Kalau ku cari ketenangan, hanya ku dapat di dalam Yesus. Tak seorang pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Amin. Hanya Yesus. Jadi yang ketiga adalah kelimpahan tidak ditentukan, keberbahagiaan tidak ditentukan oleh materi, tapi sukacita yang dalam Tuhan. Amin. Meskipun kita sekarang gaji pas-pasan, sederhana, tapi ada sukacita. Orang bisa lihat dari raut wajah kita. Raut wajah kita ada sukacita. Oma umur berapa sekarang, Oma? 69, sebentar lagi mau 70, kepala 7. Iya, sempurna. Perfecto, katanya iklan kue itu. Perfecto numero 1. Oma 69, tapi masih kuat. Masih bisa kakinya gerung, main mesin itu kan, masih jahit, matanya masih bisa lihat jahit, masih kuat. Iya, mantap. Itu berarti sukacita itu, tapi sukacita itu ditentukan dari kita senang apa enggak, menikmati hidup apa enggak. Ini orang sudah 69 sudah. Maka sekarang 10 masih jalan, masih kuat. Wah, sana sini ya kan, ini angkot juga sana kesini. Ini orang sudah 69. Kijoni ke kepeke dari apa? Dari Jajo. Waduh. Iya kan? Sudah 70, sudah 69, sudah guratan, sudah capek. Saya itu bersyukur sekali. Bapak mertua saya itu, sudah tua, 70 berapa? 78 tahun ini. 78. Masih sisih gagah perkasa kuat. Itu pergi bawa motor, nyabit rumput buat sapi setiap hari. Nyabit rumput buat 9-10 sapi. Belum nanti coklat, belum ngurus kelapa, belum ngurus taman-taman, belum ngurus cucu-cucunya. 78 tahun kok masih kuat, kelihatan gagah. Iya, kayak Roy Martin. Iya kan? Iya, itu karena ada sukacita, dia senang, dia menikmati hidupnya dalam Tuhan. Ini orang 50 dan 60 sudah wayah, orang Bali bilang. Udah gini. Kijo tuh tukang ngurut. Lihat. Karena itu kita nikmati hidup. Amin. Bahwa kekayaan itu tidak ditentukan oleh jumlah uang, materi, harta, tapi oleh sukacita. Mau cari apa di dunia ini? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia pasti binasa. Ada kan lagunya gitu kan? Cari Yesus yang punya surga, pasti masuk, pasti mati, kita ke surga. Nah, kalau kamu nggak cari Yesus di dunia ini, nggak cari Yesus di dunia ini, terus pas mati, kamu masuk surga. Tuhannya bilang, aduh, enak di situ dong, iya kan? Situ enak. Mati kita masuk surga. Sorry yang nggak ada diskon bro, nggak ada pakai koneksi. Amin. Selama hidup di dunia cari Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Amin. Ya, kalau ku cari damai, ku tidak pergi ke Delot Brawa. Itu. Jangan ke Delot Brawa, jangan ke sana Batu Karung. Iya, dari Batu Karung itu bisa kena batu ginjal, batu kancing. Waduh, bahaya itu. Hati-hati sekali. Ya, keempat sudahlah. Kita keempat. Ini terakhir benar. Kekayaan atau kelimpahan tidak ditentukan oleh kekayaan kekal, ditentukan oleh kekayaan kekal yang dimiliki oleh seseorang. Lihat. Kelimpahan atau keberbahagiaan tidak diukur oleh kekayaan dunia yang temporal sikapnya, tetapi kekayaan yang tidak temporal. Kekayaan inilah yang dikatakan sebagai kekayaan yang melampaui segala kekayaan, yaitu Yesus yang jadi harta kita. Amin. Iya, kelimpahan tidak ditentukan oleh kekayaan kekal yang dimiliki oleh seseorang. Nah itu,
Bapak Ibu, kelimpahan tidak tentukan, oh dia punya ini, dia punya ini, punya ini. Ya. Dia punya Tuhan, cukup Tuhan sudah. Yang penting asal ada makan, ada pakaian, berusaha cukup, bekerja dengan rajin, Tuhan berkati pekerjaanmu. Hidup dengan jujur, bekerja dengan rajin, jujur, kamu dapat uang, kamu bisa menjadi berkat bagi orang lain karena kita diyakini berdasarkan perbuatan. Kita diyakini berdasarkan perbuatan, jadi berkat buat orang lain, bisa menolong anak-anak, keluarga, sekeliling kita. Sisanya boleh kita berikan buat persembahan. Tidak ada juga tidak apa-apa. Karena yang penting saudara punya hubungan dengan Tuhan. Kalau saudara mati, karena di sini saya mengajarkan kita bukan supaya saudara memberkati saya, enggak. Tuhan yang berkati saya, bukan saudara yang berkati saya. Siapa saudara berkati saya? Tuhan yang punya hidup yang berkati saya. Amin. Yang saya melayani. Karena itu saya tidak mengajarkan persembahan persepuluhan di tempat ini. Kalau saudara terlupa, silahkan memberi buat pekerjaan Tuhan yang ada. Lihat, oh iya Pak Roy, saya mau nyumbang semen 2 bantal misalnya. Ini ada kotor, bikin, nggak jadi masalah. Amin. Sejak gereja ini didirikan, saya nggak pernah ngajar persepuluhan. Perhatikan baik. Saya nggak pernah meras jemaat. Menolong jemaat supaya jemaat itu ke surga. Jangan hidupnya dipikirin khotbahnya tiap hari. Kalau kamu nggak beri, terkutuk. Nggak seperti itu. Pendeta yang ngomong begitu, pendeta sesat. Tapi bagaimana saya mengajarkan saudara supaya saudara hidup jadi benar, hidupnya jadi benar, serupa dengan Tuhan. Lalu nanti saudara saatnya untuk pulang, saudara pulang. Amin. Pas pulang, saudara pulang. Pulangkan, bukan pulang seperti Nia dan Yati ya, bukan seperti, tapi pulang ke surga, kembali ke Bapa. Nanti dihakimi berdasarkan perbuatan selama kita hidup di bumi ini. Kita mengikuti jadi seperti Tuhan dalam karakter, sifat dan perbuatan. Nah, kita pulang ke rumah Bapa, back to daddy homes. Sampai di sana nanti kita dihakimi. Setelah dihakimi, masuklah dan nikmatilah. Nah, itu kita pulang, pengertian pulang. Bukan pulang seperti Nia dan Yati. Tahu pulangnya Nia dan Yati? Tahu? Apa itu? Pulangkan saja aku pada ibuku atau ayahku. Iya, bukan seperti itu. Ya kalau dipulangkan ke ibu, ke ayah berarti lu, gua, cerai. Nah, rumah tangga berantakan. Bukan seperti itu. Tapi kita pulang ke surga adalah kembali ke rumah Bapa. Nanti kitab kehidupan itu dibuka. Krishna, selama hidup kamu baik, masuk. Nah, itu dipikirin. Ilu, setan nuduh, wah gini Tuhan. Malaikat Tuhan yang sudah datang, Bapa, dia sudah menerima aku menjadi juru selamat. Dia hidup turut kehendakku sewarna. Masuk surga, menikmati kebahagiaan dengan Tuhan. Nah, itu 4 poin yang sederhana, menolong kita supaya kita memahami konteks ucapan berbahagia. Nanti lebih detail kita bahas lagi di ibadah rumah tangga ya. Perhatikan di sini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Bukan miskin secara harta, karena tadi kata kunci kita yang pertama adalah keadaan jasmani seseorang tidak menentukan keadaan rohaninya, dan keadaan rohani seseorang juga tidak menentukan keadaan jasmaninya. Itu perhatikan. Jadi karena dia kondisinya, dia rumah tuh rumah kontrakan, pasti dia nggak takut Tuhan. Orang ini pasti nggak takut Tuhan, makanya ngontrak terus. Salah. Amin. Dia punya kekayaan banyak. Pasti dia takut Tuhan. Siapa bilang? Belum tentu. Amin. Iya, ada banyak jalan, banyak cara yang ditempuh orang dengan cara yang tidak benar. Amsal berkata ada jalan yang disangka lurus namun menuju maut. Iya. Hari ini orang ke Gunung Kawi itu sudah seperti gereja buat orang-orang yang cari pesugihan. Iya, banyak orang Kristen, banyak orang yang kaya mendadak karena kepesugihan. Nah, nanti anak yang pertama, anak yang bungsu, istri jadi tumbal. Sudah biasa itu. Akhirnya kaya tiba-tiba. Padahal dia dulu sederhana saja, tapi tiba-tiba kok mendadak punya mobil, punya rumah, punya ini.
1, 2 tahun, 3 tahun kemudian anaknya yang bungsu, yang paling disayang diambil. Nanti setelah anak yang bungsu, ambil lagi, semua diambil. Setan tidak pernah gratis. Amin. Ya, Roma 10 ayat 10. Iblis datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya semua orang mempunyai hidup dan hidup dalam berbagai kelimpahan. Maksudnya itu kelimpahan itu Yesus itu sudah. Kalau Yesus dalam hidup ini semua cukup. Amin. Cukuplah Yesus. Itu yang paling penting bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami belajar hari ini dari Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Ucapanmu di atas bukit kepada murid-murid untuk melatih dan meluruskan mereka sebelum mereka melayani Engkau. Kami belajar bahwa kondisi jasmani seseorang tidak menentukan kondisi rohaninya. Kami percaya bahwa kami harus hidup bergantung kepada Tuhan. Kebutuhan akan Allah itu penting bagi kami. Karena umatku binasa jika tidak mempunyai pengenalan akan Allah. Berbahagia bagi kami adalah kami mengenal Allah dan dikenal oleh Allah. Sukacita surga itu jauh melampaui segala hal. Dan kekayaan yang terbesar adalah dirimu bagi kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, advokasikan kebenaran ini bagi kami supaya kami paham dan kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.